Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan saya boleh berbagi firman Tuhan pada malam hari ini. Temanya adalah keep shining ya, atau keep on shining, terus bercahaya. Oke. Saya akan sampaikan PowerPoint ya, nanti secara kadang muncul, kadang hilang, tapi sesuai dengan saatnya supaya sistematikanya lebih mudah untuk diikuti ya. Sebentar, saya filenya saya pilih. Ya, ayat yang diberikan kepada saya Lukas 11 ayat 35. Saya akan bacakan. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Nah, terang seperti apa yang harus kita perankan? Saya tertarik untuk mengambil kisah di Alkitab seorang yang menurut saya ada di marketplace, karena saya percaya mayoritas alumni YKPN ini hidup di marketplace, mungkin beberapa saja yang menjadi pengurus gereja atau pendeta atau full time. Bahkan saya pun juga sebenarnya bukan seorang pendeta ya. Banyak orang panggil saya Pak Pendeta Jarot gitu ya. Saking banyaknya khotbah, tapi saya bukan pendeta, bukan PDM, bukan PDP, bukan majelis, bukan diaken, bukan pengerja. Di gereja saya sendiri saya jemaat biasa, tapi saya hamba Tuhan. Nah, kisah apa yang saya mau ambil? Yaitu kisahnya Daniel. Saya akan bacakan Daniel pasal 6 ayatnya yang keempat. Ya. Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Daniel menurut saya contoh orang yang menjadi terang, bahkan bagi skala yang besar, kerajaan waktu itu, bahkan jajahan-jajahannya. Kenapa? Karena dia punya roh yang luar biasa. Roh luar biasa ini tentu bisa banyak aspek, tapi yang saya mau soroti malam hari ini, ketika Daniel ada di Gua Singa, singkat cerita, lalu rajanya pada hari keesokannya datang ke gua di mana Daniel berada. Dan dia berkata, Daniel, apakah Allah yang engkau sembah itu sanggup menolong engkau? Ayat 21-22. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, N-nya huruf besar, di hadapan Tuhan, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Jadi Daniel ini dimasukkan ke dalam gua singa dan singanya tidak jinak. Karena begitu Daniel naik ke atas diganti yang lain diterkam. Jadi bukan jinak tapi ada malaikat yang mengatupkan mulut singa. Nah, kenapa Daniel bisa sampai di situ? Karena Daniel ini bekerja di kerajaan dan orang-orang iri dengan karier Daniel. Lalu mereka mencoba mencari kesalahan Daniel dalam hal pekerjaan. Ya, dicari kesalahannya. Kalau saudara, Bapak, Ibu dicari kesalahannya ketemu nggak? Waduh, Pak Jarot, kayaknya saya belum levelnya Daniel nih. Ya pasti ada ketemunya lah, Pak. Entah bolos, entah absen, entah bukannya korupsi, Pak. Tapi ya nggak teliti aja waktu bikin laporan gitu ya. Langsungnya ya kepake lah sebagian atau apa dah. Atau bahkan mungkin ada hal yang bagi orang lain juga biasa gitu ya. Saya pernah waktu itu lagi saat teduh gitu ya, saya bekerja. Jadi tahun 87 saya lulus dari IPB, Institut Pertanian Bogor. Tahun 90 saya kerja di Astra. Nah, ini ceritanya waktu saya kerja di Astra tahun 90 91 dari kejadiannya.
Waktu saya saat teduh, saya dengar suara dalam hati nurani terdalam saya. Maling, maling, begitu ya, pencuri, pencuri. Wah, kalau bicara pencuri di alam, di hati nurani, itu otak saya langsung ini perpuluhan, gitu ya. Pencuri, gitu. Lalu saya berkata, ini pasti roh penuduh. Mau saya bayar perpuluhan, kok ada suara pencuri. Jadi saya tengking aja, di alam nama Yesus, roh penuduh, pergi kamu, gitu. Saya bayar perpuluhan, kok ada suara pencuri-pencuri, gitu. Lalu saya berdoa lagi, saat teduh lagi, masih ada tuh suara pencuri, pencuri, maling, maling. Ini mungkin roh penuduhnya level teritorial ini. Wah, kalau ditengking lagi dengan lebih yakin, gitu ya, tengking lagi. Gitu. Singkat cerita 2-3 kali, kok masih ada suara, saya jadi bingung sendiri gitu ya. Jangan-jangan bukan roh penuduh gitu ya, tapi Roh Kudus. Karena Roh Kudus pekerjaannya ada beberapa. Di antaranya Tuhan Yesus berkata, kalau Roh Kudus datang, dia akan mengingatkan dunia tentang kebenaran, tentang dosa. Nah, dosa ini juga pekerjaan Roh Kudus selain roh penuduh. Cara membedakannya gimana? Itu pekerjaan Roh Kudus sama penuduh. Kalau dosa pernah diakui, lalu diingatkan lagi, itu berarti penuduh. Karena kalau sudah diakui, maka diampuni. Tapi kalau belum pernah diakui, berarti Roh Kudus. Supaya kita mengakui, dengan demikian diampuni. Jadi saya mulai mikir nih, jangan-jangan ini Roh Kudus. Waduh, saya udah tengking nih 2-3 kali. Gimana nih Roh Kudus kalau ditengking nanti pergi? Saya ini berfantasi ya atau imajinasi gitu ya. Kalau penglihatan kayaknya terlalu rohani. Jadi imajinasi Roh Kudus itu pergi gitu lalu ke hadirat Bapa, Yahweh, Yehova atau Tuhan Allah. Lalu berdialoglah Tuhan dengan Tuhan ya seperti di Taman Eden. Marilah kita menciptakan ya pribadi-pribadi Tuhan dalam keesaan itu berdialog. Lalu saya membayangkan, Bapak bertanya kepada Roh Kudus, kok kamu balik ke sini gitu ya, ditengking sama Pak Jarod. Saya takut, saya takut. Dengan pengertian itu saya takut. Lalu saya menyanyi lagu. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, nyatakan semua yang terselubung Tuhan. Kalau saya maling apa Tuhan? Tolong nyatakan, saya pengen bersih di hadapan Tuhan, kayak Daniel dan kawan-kawan yang ada di Alkitab. Lalu Tuhan berkata dalam hati nurani saya, ya. Buka matamu, kamu nanti ngelihat apa yang kamu maling. Gitu. Saya lihat, saya buka mata saya, saudara. Di meja saya ada gunting dari kantor, ada lakban dari kantor, ada pensil dari kantor. Wah, macam-macam tak bawa pulang. Saudara. Wah, saya bilang dalam hati saya, Tuhan, ya ini cuma gunting Tuhan, cuma lakban Tuhan, cuma ya maling sama aja gitu ya. Akhirnya karena itu ditegur, saya besoknya masuk kantor berangkat lebih pagi daripada yang lain. Seluman-selumun selamat, ya orang Jogja bilang begitu ya. Seluman-selumun selamat, ben ora ketemu ora konangan liyane tak balik iki ning gone meneh. Wah, tak kembalikan lagi tuh yang namanya pulpen, gunting, lakban dan kawan-kawan ke tempatnya masing-masing. Wah, tenang, merdeka gitu. Belum merdeka, saudara. Masih ada suara di hati saya, pengecut begitu. Waduh. Salah sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Salah sama kantor, minta ampun sama kantor. Jadi saya dituntun untuk ngaku, saudara. Wah, akhirnya saya menghadap manajer saya. Pak, nanti saya pengen bicara. Udah sekarang aja. Nanti aja Pak, kalau sudah pulang kantor, ini bukan soal kerjaan. Udah, akhirnya udah pulang kantor semuanya saya menghadap. Pak, saya mau mengaku Pak, bahwa saya jujur, saya maling barang kantor Pak. Wah, itu manajer saya kaget, saudara. Kamu ini rohani sekali, aktif di gereja, di kantor ini kalau ada ibadah persekutuan pembicaranya nggak datang, kamu yang menggantikan. Lah kok kamu maling itu, maling apa? Gitu, udah kaget sekali. Lalu saya bilang, ya Pak, saya bawa pulpen, gunting, lakban dari kantor itu tak bawa pulang. Manajer itu bilang, aduh Rod, saya pikir tuh maling apa, kalau pulpen ya aku ya bawa pulang juga gitu ya. Lah saya punya standar ya. Kebenaran itu firman Tuhan, bukan kalau orang lain melakukan berarti saya boleh melakukan. Karena Roh Kudus menegur saya bahwa itu tidak boleh gitu ya. Tapi kalau saya tuh diselidiki seperti pada zaman Daniel dulu, saya masih ketahuan saudara, kan ketemu salahnya saudara ya. Di antaranya pernah maling gitu ya. Daniel ini nggak ketemu saudara. Ya akhirnya dibikin peraturan nggak boleh doa, lalu itulah kenapa masuk dalam penjara ya. Nah,
Saya akan berikan cerita yang lain ya. Jadi sebenarnya kesaksiannya tak sambung, tapi ini kalau itu kisah Daniel, ya Pak, udah tahu Pak kisah Daniel, itu kisah zaman dulu. Oke, kisah zaman sekarang ya, tak sambung cerita saya. Oke, kasih gambar biar lebih jelas. Kalau ini Daniel punya roh yang luar biasa, nah maka tunggu, kasih ayatnya dulu. Apa ini cerita Daniel punya roh yang luar biasa? Apa hubungannya sama saya? Nah, hubungannya di 1 Yohanes 4 ayat 4 ini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Nah, menurut saya inilah sebenarnya Natal yang sesungguhnya. Natal adalah, saya lupa tidak menaruh ayatnya di PowerPoint, tapi saya sebutkan saja. Natal yang sesungguhnya bagi kita, menurut saya itu Efesus 1:13. Yaitu dikatakan bahwa barang siapa menerima Injil keselamatan, maka ia dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah. Saudara menerima Injil, saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka saudara dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah. Di mana meterainya? Jidat? Bukan. Meterainya dalam roh kita. Kenapa begitu? Karena Roma 8 berkata, roh itu bersaksi bersama roh kita. Jadi roh itu adanya di roh kita. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Jadi Natal adalah Yesus lahir. Roh Kudus Tuhan lahir dalam roh kita melalui menerima Yesus sebagai Mesias atau dilahirkan kembali. Itulah Tuhan Yesus Natal dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah mengalami Natal, maka kita punya roh yang sama dengan roh yang ada dalam Daniel. Daniel punya roh luar biasa, yaitu kan dongeng cerita gitu kan. Tunggu dulu. Saya dan saudara menurut firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 4 kita juga punya roh yang luar biasa itu. Nah, karena itu saya mau kasih cerita ya, roh yang luar biasa, sambung cerita kesaksiannya pada zaman ini ya. Dikasih latar belakang dulu mengenai kisah hidup saya ya. Saya lahir nggak jauh-jauh dari Jogja ya, kalau ini YKPN-nya di Jogja tapi alumninya kan menyebar kemana-mana ya. Itu saya lahir tahun 63 ya. Pak Jarod yang mana? Itu yang jelek itu. Semuanya jelek Pak. Iyalah, foto zaman dulu kan hitam putih semuanya, nggak ada yang bagus ya. Oke, ini fotonya nggak jelas. Saya kasih yang lebih jelas. Tapi bukan saya ini. Saya mau ngasih latar belakangnya. Jadi kalau ini sayanya dengan keluarga, saya yang lahir itu yang di Kendong ya. Ini bapak saya depan, bukan rumah ya, kalau namanya zaman dulu sih rumah. Tapi kalau sekarang orang Sunda bilang saung, orang Papua bilang hone, orang Jawa bilang rumah gedek. Dindingnya bambu, atapnya tanah, atapnya daun, seng, campur daun dan seng. Nah, lantainya itu tanah. Ya, orang Jawa bilang jogan ya. Tanah yang tidak diaci, nggak disemen. Ya tanah itu sampai ke tempat tidur ya tanah, ke ruang-ruang tidur. Lalu di ruang tidur itu ada bambu, dipalan-palan, dipukul-pukul, kasih tikar, nah, namanya dipan. Cuma 10 cm dari tanah, makanya lembab. Nah itulah kenapa saya paru-paru basah, saya kakak adik paru-paru basah. Inilah keadaan di mana tempat saya lahir, keluarga yang miskin. Nah, gambar ini juga menjelaskan, kalau mungkin ada yang pernah dengar cerita kesaksian saya, Pak Jarod itu orang miskin yang merantau ke Jakarta itu tahun 90. Ah, betul, saya orang miskin yang merantau ke Jakarta tahun 90. Gambar itu menjelaskan kenapa saya miskin? Ya karena bapak saya miskin. Kenapa bapak saya miskin? Ya karena kakek saya miskin. Jangan tanya lo ya, kenapa kakek saya miskin? Nanti dia bangkit, saudara ya, jangan ditanya. Jadi saya ini orang miskin yang merantau ke Jakarta. Lalu di Jakarta saya menikah tahun 90 itu merantau menikah, tinggal di pinggir kuburan. Kuburan namanya Kuburan Kuningan Jakarta. Di pinggir kuburan ada kapling-kapling untuk tukang bakso, tukang sayur, tukang sapu, 6 kali 6 meter persegi, 36 meter persegi. Nah itu dia saya tinggal di situ. Mobil nggak bisa masuk, motor aja nggak bisa. Belok kiri, belok kanan, lompat parit, kebun pisang, sebelahnya kebun kuburan. Nah itu dia, gitu ya. Saya tinggal di situ. Oke, singkat cerita. Singkat cerita, sekian belas tahun kemudian, gitu ya 11 tahun nih kira-kira ya. Saya bisa punya rumah ini, ya, yang saya tinggali sampai sekarang. Jadi saya sebut nih rumah ini namanya Taman Eden, gitu ya.
karena halamannya luas, ada bebeknya sepasang, entoknya sepasang, suamnya sepasang, ayam mutiaranya sepasang, ikan koinya nggak tahu berapa pasang. Nah, loh Pak, Bapak orang miskin merantau ke Jakarta itu kok bisa punya rumah halamannya ribuan meter gitu ya, 1.400 meter. Ini di sebuah klaster, bukan di pinggiran kota Jakarta gitu ya. Klaster itu masuk aja mesti pakai electronic gate. Jadi kalau tamu tinggal KTP, baru pintunya dibukain. Karena kalau yang penghuni punya electronic card untuk membuka electronic gate-nya. Ya, 1 meter tanahnya 12 juta. Nah, itu 1.400 meter. Jadi halamannya itu 20 miliar. Kalau nyiramin rumput gitu tuh 1 meternya tuh. Wih, loh Pak, Bapak kan orang miskin, merantau ke Jakarta, kok bisa punya rumah gede? Oke, itu dia ceritanya ya. Kasih gambar lagi, ceritanya disambung. Nyambung yang tadi itu yang bawa kuci, lakban, gunting dari kawan-kawan ke rumah itu ya, sebenarnya nyambung ke situ. Nah, tahun 92 saya buka perusahaan dan saya punya saham 50% di perusahaan ini. Dan perusahaan ini berkembang sampai punya kantor sendiri 8 lantai, satu lantainya 1.800 meter, halamannya 2 hektar di BSD ya. Member kami ada di 200-an kabupaten di Indonesia ini. Loh Pak, Bapak orang miskin, bisa punya perusahaan, bisa punya rumah, di perusahaan sahamnya 5%. Betul, ceritanya gimana Pak? Nah, ceritanya begini. Cerita saya soal ngaku dosa, bawa gunting dan kawan-kawan itu rupanya manajer saya itu kayak kalau orang Jawa bilang itu kesengsem gitu ya. Itu bahasa Ibrani juga itu. Terus saya singkat cerita di Astra itu saya sebagai orang marketing, sales dan juga untuk cari order ekspor. Kalau dapat order, saya cari supplier di Indonesia. Karena saya kerja di Astra itu Astra Export Company. Jadi perusahaan trading ekspor. Singkat cerita, order saya banyak, saya jadi marketing yang cukup bagus, ya sales terbaik juga pernah untuk dari sisi GP. Nah, ketika pabrik-pabrik saya kasih order, mereka kan pengen dapat order dari saya lagi. Nah, akhirnya mereka kasih saya komisi, under table commission. Jadi sebagai trading, perusahaan dapat komisi dari buyer di luar negeri. Supaya ordernya banyak, saya cari buyer dengan agreement kita eksklusif aja, biar saya tenang ya. Tapi cukup dengan 5% saja. Dan buyer bisa mengaudit pembukuan, kalau ketahuan dapat komisi dari pabrik, agensinya bisa di-stop. Dan kantor setuju dengan kebijakan saya, karena saya pegang satu produk. Di kantor itu ada banyak sekali produk, ya. Jadi masing-masing manajer pegang satu produk. Nah, maka tidak ada catatan di kantor pabrik ini PO nomor sekian dapat komisi berapa dari pabrik. Karena nggak boleh tertulis nanti diaudit ketahuan. Jadi yang tahu ya saya sebagai product manager, ya saya sebenarnya asisten manager tapi saya pegang produk. PO nomor sekian dapat dari pabrik itu berapa, itu hanya dicatat saja. Nah, pabrik itu bilang kadang begini, kasih cek 02, Pak ini buat kantor, satu buat Bapak. Sebagai ucapan terima kasih. Boleh nggak itu saya ambil? Ya, saya bingung ya kan, saya tanya pendeta, Pak Pendeta, saya dapat komisi dari pabrik ini sebagai ucapan terima kasih, satu lembar buat kantor, satu lembar buat saya, boleh nggak saya ambil? Wah, tanya banyak pendeta, banyak jawaban. Ya, pendeta yang radikal bilang tidak boleh, begitu. Pendeta moderat bilang boleh. Pendeta yang pintar bilang, kalau kamu nggak mau ya sumbangin ke gereja. Jadi jawabannya lain-lain, saudara ya. Waduh, saya bingung sendiri juga. Akhirnya saya berdoa lagi, berdoa. Saya punya pola hidup itu begitu. Kalau bingung berdoa, bergumul, nanti dapat ayat apa, berarti itu tuntunan Tuhan, gitu ya. Wah, dapatnya domba Amalek segala macam, Saul, wah, udah menyembunyikan yang harusnya ditumpas kok waduh, itu membuat saya akhirnya nggak saya ambil. Komisi saya ambil dari pabrik, tapi tak kasih kantor. Kantor kasih kwitansi kasih pabrik. Loh Pak, ini buat Bapak gitu. Yang buat kantor kan sudah ada gitu ya. Saya dapat gaji. Nah, rupanya cerita ini menyebar dari satu supplier ke supplier yang lain, bahkan juga menyebar ke beberapa orang. Nah, singkat cerita saja, ada orang kaya. Orang kaya itu mendengar cerita hidup saya yang kerjanya rajin, jujurnya radikal,
nggak terima uang komisi, gitu ya. Pulpen aja dibalikin lagi, gitu ya. Jadi orang itu, orang kaya raya mendengar cerita saya, ada orang namanya Jarod, miskin, rajinnya luar biasa, jujurnya radikal. Miskin, rajin, jujur. Waduh, miskin, rajin, jujur. Jadi orang kaya itu kasihan melihat orang miskin, rajin, jujur. Lalu orang kaya itu duitnya banyak, perusahaannya sudah banyak, masih pengen punya perusahaan lebih banyak lagi, tangannya cuma 2. Akhirnya kongsian. Jadi kongsian, saya dapat saham 50%. Ya, itulah ceritanya. Jadi saya itu orang miskin yang buka perusahaan, setornya setor badan, setor hidup, setor integritas, setor kejujuran, dihargai 50%. Nah, itulah kenapa akhirnya bisa punya perusahaan. Karena ada orang kaya melihat orang miskin rajin jujur, orang kaya kasihan, ya kan? Orang kaya melihat miskin males maling, wah salib kan dia. Ini udah miskin males maling. Jadi menurut saya kita itu bisa menjadi saksi dimanapun berada. Dulu waktu saya kuliah di IPB, Institut Pertanian Bogor. Tapi saya sering ditanya, Pak, Bapak dulu kuliah di mana sih Pak? Kok sekarang khotbah terus ya? IPB, apa itu? Institut Perpendetaan Bogor. Teman saya pendeta banyak tuh, pendeta Wiryo Hadi, pendeta Fuksi almarhum, pendeta Basuki. Waduh, teman-teman saya seangkatan yang aktif di persekutuan banyak yang jadi pendeta. Tapi saya bilang sama teman saya panggilan saya bukan pendeta, saya pengusaha, saya pedagang, saya entrepreneur, saya coach, saya penulis buku, sekarang saya juga pelukis, tapi saya hamba Tuhan. Saya mau bersaksi, bersinar, menjadi terang di mana saya bekerja. Pekerjaan saya itulah khotbah saya. Dulu waktu tahun-tahun itu malah saya belum khotbah. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, pekerjaan saya itu khotbah saya. Sampai akhirnya sama gereja suruh khotbah. Keterusan sampai sekarang, ya. Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya mengenai bersinar menjadi terang. Nah, Mazmur 112 ayat 4. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Di dalam gelap terbit terang. Nah, artinya apa itu? Artinya orang benar itu juga bisa masuk kegelapan. Tapi di dalam gelap, terang itu lebih terang. Kapan sih saya mulai khotbah, doain orang sakit gitu ya? Waktu saya pergi ke desa ke pedalaman. Lalu di desa itu saya disuruh khotbah karena ada tamu dari Jakarta. Wah, bukan khotbah KKR lagi, suruh doa orang sakit. Wah, begitu kita doakan sembuh, bukan yang sakit yang kaget, aku yang kaget sembuh. Aku di Jakarta doain orang sakit malah mati. Aku di Veloros berdoa sembuh-sembuh, doain orang lain sembuh. Jadi ternyata kalau di Jakarta ini banyak hamba Tuhan yang urapannya, kalau istilah orang karismatik itu urapan gitu ya. Wah, pengurapannya itu 100 watt, 1000 watt. Waduh, ada pendeta Niko, pendeta Gilbert, dan lain-lain. Wah, itu urapannya 1000 watt. Lah, aku ini kan cuma 10 watt. Gitu. Jadi kalau di Jakarta ini saya silau. Gitu ya. Nggak kelihatan terangnya. Lalu saya pergi ke pedalaman, ya, ke Kalimantan, ke Berok, Krayan, Melak, Barong Tongkok. Wah, itu banyak dukunnya. Itu gelap gulita. Itu. Maka 10 watt itu di tempat yang gelap, itu kelihatan terang. Makanya saudara jangan takut kalau masuk ke tempat yang gelap. Tapi kalau soal gelap kayak begitu gampang ya. Yang susah itu kalau gelap kehidupan. Nah, saya pun juga diizinkan Tuhan masuk dalam kegelapan. Jadi saya mau bersaksi sekarang soal diizinkan masuk dalam kegelapan, bagaimana tetap menjadi terang. Yang paling enak itu kalau kita diberkati kan. Wah, diberkati sukses, punya perusahaan. Wah, bersaksi gitu kan. Sakit sembuh nih, bersaksi gitu. Nah, sekarang gimana kalau tidak mengalami seperti itu atau mengalami yang lain? Masuk dalam kegelapan. Tunggu loh, orang benar bisa masuk dalam kegelapan. Tapi ketika orang benar di dalam kegelapan, dia pun akan bersinar di situ, ya. Saya baca ulang ayatnya, lalu saya perjelas dengan kesaksian biar praktis, gampang dimengerti. Mazmur 112 ayat 4. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Jadi ketika orang benar masuk dalam kegelapan. Kapan saya mengalami kegelapan? Ya, kita bicara sebentar COVID dah, pandemi. Ya, pandemi ini kan banyak orang kan kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, kehilangan omset, kehilangan usaha, kehilangan PHK, pekerjaan atau di PHK, bahkan kehilangan kesehatan. Maaf, amit-amit, bahkan mungkin ada yang kehilangan anggota keluarga yang dicintai. Tapi bagaimanapun juga kita harus siap menghadapi kehilangan.
Saya mengalami kehilangan bukan karena COVID. Ya, cerita yang pertama adalah kebakaran. Ini gambar rumah yang atapnya roboh habis sampai ke lantai 1. Yang kayak sampah itu karena di lantai 2 ada gudang buku, jadi ya semuanya ludes terbakar. Ada buku yang baru dicetak, masuk gudang, kebakar. Wah, 2 bulan kemudian jatuh tempo, ditagih. Bayar yang kebakar, itu rasanya enak banget itu ya. Yang dibayar tuh kebakar semuanya, tapi kan kita nggak bisa minta belas kasihan ya. Ya tagihan, ya tagihan. Nah, kebakaran ini ceritanya ya cukup bagi saya cukup traumatis ya, karena saya kan biasanya pelayanan sendiri. Kali itu saya bawa istri sama 3 anak ke Denpasar, Bali. Jadi kita sekeluarga di Bali. Saat itulah kebakaran. Jadi ya nggak ada yang bisa dibawa keluar rumah. Habis itu bener habis, bis ini habis. Karena kita semuanya di luar kota. Dan lagi pelayanan lagi. Bukan lagi di Genting atau ke Las Vegas, lagi main judi atau enggak. Kita lagi pelayanan. Seminar keluarga. Jadi saya dan istri melayani, anak-anak kesaksian. Wah, saya pikir hebat banget gitu kan, dapat bonus dah. Rumahnya kebakaran dan tidak diasuransi lagi. Wah, itu sangat bagi saya itu kayak beng gitu. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tapi saya kuatkan hati saya. Malam hari itu saya bawa anak-anak, saya ajak keluarga kami, Mezbah Keluarga, berdoa. Dan saya masih ingat bagaimana dalam Mezbah Keluarga itu kami bernasar di hadapan Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami disadarkan sesadar-sadarnya, seyakin-yakinnya bahwa harta itu tidak kekal. Saya merantau ke Jakarta, buka usaha, diberkati, beli rumah kecil 1, diberkati, beli rumah lagi 2, sebelah-sebelahan ditembus, diberkati lagi, beli mobil 1, mobil 2, emas 1, emas 2, 12 tahun kemudian semuanya dijual, beli rumah yang gede banget. Setahun kemudian nabung lagi direnovasi. Setahun kemudian ya kebakaran tadi. Gitu ya. Jadi itu ngumpulinya 12 tahun. Ternyata dalam 2-3 jam kebakaran itu ludes. Jadi harta itu nyarinya 12 tahun, itu 2 jam habis. Kalau Anda nggak percaya, goleo korek api, obongen omahmu. Rong jam entek. Itu kita semuanya tahu bahwa harta itu nggak kekal. Kita semuanya tahu. Tapi ketika mengalami, itu ngeh gitu loh. Waduh, ternyata harta itu nggak kekal. Makanya malam itu saya berkata, Tuhan, hidupku masih lama Tuhan. Aku mau mencari yang tidak bisa terbakar. Aku mau melayani Tuhan. Orang lahir baru karena pengaruh saya, berarti itu berarti namanya buah kerajaan. Saudara berubah karena pengaruh saya, berarti buah pelayanan. Saya berubah berarti buah roh. Dan buah yang kekal adalah buah kerajaan, buah pelayanan, dan buah roh. Inilah yang akan saya cari dalam hidup saya. Jadi ketika saya mengalami masalah, musibah, saya malah komitmen melayani. Tiba-tiba saya dapat fantasi lagi. Ya, kalau karismatik boleh berkata dapat penglihatan. Saya nggak berani berkata begitu. Ya, kayaknya kok rohani banget gitu ya. Jadi saya dapat fantasi ketika saya komitmen melayani Tuhan setelah kebakaran. Tiba-tiba saya dapat pengertian kejadian kebakaran itu ujian bagi saya. Respon saya itulah jawaban terhadap ujian kehidupan. Karena respon saya benar, komitmen melayani malah gitu ya, bukan menyalahkan Tuhan, maka Tuhan kumpulkan malaikatnya, kumpul gitu. Ada apa Tuhan? Lihat itu di bumi, di Bintaro, di Jakarta ada orang namanya Jarod, dia lulus ujian gitu. Wah, naik kelas rohani yang lebih tinggi. Saudara mau naik kelas rohani, kelas sosial, kelas kemuliaan lebih tinggi, hanya satu cara, ujian. Menghindari ujian, enggak naik kelas, lagi bolos, ya kan? Aduh, ada orang lain. Ini saya bukan saudara ya, bukan menyinggung. Ini pura-puranya dalam penglihatan pengertian saya. Ada orang lain mengalami kehilangan, nggak sampai kebakaran, ya, nggak sampai ludes gitu ya, mengalami masalah sedikit, lalu mengeluh gitu, Tuhan, saya melayani, kok sakit, saya melayani, kok kehilangan ini, kok nggak sukses gitu. Lalu Tuhan juga kumpulkan malaikatnya, kumpul, kenapa? Itu lihat di bumi, ada orang dapat masalah sedikit menggerutu, mengeluh gitu ya, itu berarti dia gagal ujian. Lalu malaikatnya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan terhadap orang itu? Tuhan bilang sama malaikat, segera atur ujian susulan gitu ya. Jadi saudara mau ujian susulan? Ujian susulan itu soalnya lebih susah saudara ya. Jangan ikut ujian susulan. Kalau ada kejadian, ada masalah yang tidak diharapkan, respon kita itulah jawaban atas ujian kehidupan. Satu kesaksian lagi ya.
6 menit lagi masih bisa ya. Saya sambung sedikit lagi untuk jatah waktu. Ya, penderitaan adalah ujian sekolah kehidupan. Respon kita adalah jawabannya. Respon yang tepat membuat kita naik kelas. Satu cerita lagi. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Sekali lagi kita masih bicara soal dalam gelap. Kenapa? Kita tidak terbebas dari keadaan yang gelap. Seperti Daniel masuk dalam gua, plung, nah gelap, ya kan? Kita kebakaran, tahu gelap, gitu ya. Gelap dah, gimana duitnya habis, gitu ya. Apalagi kegelapan. 3-4 tahun lalu. 3-4 tahun lalu kalau kita ikut seminar, maka judulnya temanya adalah Millennial Kills Everything. Lalu slogan-slogan para coach, ya, para konselor, konsultan bisnis, mereka berkata berubah atau punah. Kenapa? Milenial ini maksudnya digitalisasi. Digitalisasinya begitu cepat sampai dicari kata yang cocok untuk perubahan yang cepat itu apa ya? Evolusi, perubahan pelan-pelan. Sebelum abad 13 generasi agraris, lalu 14 generasi industri, lalu dan seterusnya butuh 2-3 abad untuk sebuah perubahan, namanya evolusi. Perubahan yang cepat namanya revolusi, tapi digitalisasi terlalu cepat. Kata revolusi nggak cukup. Akhirnya digunakan kata shifting. Nah, perubahan atau shifting, perubahan yang sangat cepat akibat digitalisasi, itu membuat beberapa jenis produk, industri, servis, jasa diperkirakan akan tutup bangkrut dalam waktu 3, 5, 10 tahun, tergantung itu produk, jasa, bisnis yang mana. Ini akibat dari digitalisasi atau millennial kills everything. Tiba-tiba COVID datang. Nah, COVID itu mempercepat shifting. Padahal shifting itu sudah lebih cepat daripada revolusi. Maka yang terjadi bukan shifting lagi, genting. Maka Anda bisa masuk Google dan cari Corona Kills Everything. Produk, jasa, bisnis yang akan mati dalam sekejap, segera. Ini bisa sama daftarnya dengan daftar sebelumnya. Cuma kalau sebelumnya ini diperkirakan misalnya industri ini mati 5 tahun gitu, COVID datang nggak sampai 5 tahun, setahun tutup. Perhotelan, segala macam, travel agent dan sebagainya, habis tiba-tiba. Nah, apa yang saya mau ceritakan? Yang saya mau ceritakan tadi kan saya kesaksian tuh, tahun 90 masuk Astra, 92 buka perusahaan sendiri, dapat saham 50%, punya kantor besar, punya pegawai 300. Saya punya trading, pegawainya 200-an, belum lagi usaha yang lain. Kalau pabrik pegawainya 300, nggak banyak operasionalnya, karena 300 orang kali UMR gitu kan, pegawainya buruh. Kalau saya itu IFA itu trading. Jadi kalau dengan pegawai 200 itu ada product manajernya berapa belas orang, ada trainernya berapa belas orang, yang gajinya 20-30 juta itu ada banyak. Jadi ongkos operasional kami ya 1 bulan itu kira-kira 2 miliar. Dan dengan multi produk, karena IFA kan multi produk. Kami bisnis sepatu, baju, kosmetik, batik, cookware, dan macam-macam. Sehingga dulu saya berpikir suatu saat nanti go public, anak-anak saya kan di luar negeri, mereka pulang bisa membuat usaha ini go internasional dan digitalisasi. Gitu. Tapi akibat shifting dan COVID, ya singkat cerita usaha saya itu tutup, jadi bangkrut. Jadi usaha saya yang tadi saya ceritakan itu kemarin bangkrut, ya 2019, ya 2020 udah tiarap. Semua pegawai di PHK, karena pegawainya 200-an orang dengan gaji yang cukup gede-gede, cukup banyak yang besar, itu lebih dari 15 miliar untuk pesangon, karena kami ikuti aturan untuk memberikan pesangon. Kalau Anda punya toko, omsetnya 10 juta, barang di toko berapa? 10 juta juga? Enggak lah, bisa 4-5 kali lipat, ya kan? Kami punya omset 40-30 miliar satu bulan. Berarti barang di gudang berapa? Anda bisa pikir. Jadi begitu tutup, maka barang di gudang itu jadi stok mati. Karena produk kami itu banyak produk yang ada expired-nya. Misalnya kosmetik. Begitu nggak dipakai, nggak laku, ya rusak.
Jadi kalau kami tutupnya 2019, sebenarnya persiapan tutup itu udah 2017 akhir, 2018 awal. Itu udah mulai slowing down dan mulai tutup. Ketika mulai tutup, barang-barang yang expired itu diapain? Dibuang. Dibakar, ada yang dibuang, dituang ke tanah. Ya, karena halaman gudang kami 2 hektar cukup luas untuk membuang. Karena kalau dibuangnya keluar, satu truk ongkosnya 400.000. Jadi dibuang aja di halaman. Bagaimana perasaan Anda atau bayangin perasaan saya kalau saya tanya sama pegawai. Minggu ini yang dibuang berapa ya? Ya 300 juta, Pak. Nanti nanya lagi, minggu ini sekarang berapa ya? Ya 400, Pak. Itu jadi kalau sekarang saya ditanya singkat cerita gitu. Jadi ketika bangkrut itu ruginya berapa, Pak? Ya kami punya kantor 40 cabang kota, sewa-sewa ruko yang nggak kepake, pesangon, barang yang rusak, belum lagi waktu kami ganti platform. Jadi kami sempat buka IVA online, buka kayak Lazada, Salora gitu ya, bersaing dengan ternyata raksasa-raksasa dunia. Duit 100 miliar lebih nggak ada artinya untuk marketing online-nya. Kalau mau jualan misalnya makanan, restoran, tapi dimarketingkan secara online gitu ya, bukan buka platform, tapi ya kami udah terlanjur gitu ya, terlanjur salah dan tutup. Maka kerugian saya itu lebih dari 100 miliar. Dulu saya pikir saya akan pensiun di Swiss, anak membuat perusahaan Go Public, ternyata saya harus pensiun bahkan tanpa deposito, tanpa asuransi kesehatan, semua saldo habis, bahkan sempat minus, maka beberapa aset dijual untuk membayar kewajiban. Karena saya punya kongsi, saya bilang sama kongsi saya hamba Tuhan. Kita buka perusahaan ini dengan integritas, kita tutup dengan integritas. Kita tutup dengan mulia, tidak ada utang dengan supplier, nggak ada utang dengan karyawan. Biar kita dikenang sebagai orang yang mulia. Jadi ketika bangkrut pun, saya tetap dengan tegak berdiri, saya bisa berani berkata, saya menjadi saksi, menjadi terang, bagaimana menutup sebuah perusahaan. Bagaimana menyelesaikan buruh, sengketa buruh, demo buruh, dan sebagainya, kami selesaikan dengan cara-cara nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, lalu saya sendiri bagaimana dong? Tiba-tiba pensiun di luar rencana gitu. Oke, tambah 2-3 menit ya, 2-3 menit. Waktu saya udah habis, tapi tambah 2-3 menit. Singkat cerita, akhirnya Tuhan itu luar biasa. Ketika ini benar di luar rencana saya, tapi saya tahu rencana Tuhan. Dulu kan saya pikir saya akan pensiun ya sebagai pengusaha dan perusahaannya Go Public diwariskan ke anak gitu. Ternyata nggak bisa diwariskan, udah bangkrut duluan. Tapi akhirnya Tuhan itu ajaib. Tuhan ingatkan saya waktu saya miskin dulu. Waktu SMA dan kuliah saya miskin, saya itu ngelukis. Ya kan tadi ingat gambar bapak saya depan gubuk tadi, bapak saya ngelukis juga. Tapi dulu saya ngelukis itu karena saya miskin, ya kan, nggak punya duit gitu. Lulus kuliah, kerja, dapat duit, ya nggak ngelukis lagi, ngapain gitu ya. Duitnya banyak lewat bisnis, tiba-tiba bangkrut. Saya jadi ingat ya mau ngapain. Jadi sebenarnya saya tuh nggak, kalau mau tambah sedikit waktu, saya tuh sebenarnya sempat jadi agen asuransi, tapi nggak jalan. Lalu jadi agen properti, nggak jalan juga. Saya pikir mau ngapain lagi? COVID datang lagi. Aduh Tuhan, saya mau ngapain ini gitu ya? Ya banyak yang bilang, "Lah Pak Jarod jadi pendeta aja lah Pak. Bapak katanya bagus. Udah jangan takut Pak. Kalau bangkrut, Bapak jadi pendeta pasti bisa makan Pak." Kan bukan panggilan saya jadi pendeta. Saya enggak mau makan kolektor. Saya kalau mau jadi pendeta Pak cepat, banyak yang mau jadiin saya gembala, bahkan ada yang minta saya jadi ketua sinode. Saya bilang enggak, kalau pendeta udah pasti enggak. Saya mau kerja, saya mau hidup dari pekerjaan saya. Tapi nyoba asuransi udah enggak jalan, lalu properti ya karena gara-gara Covid kan properti juga terpuruk gitu ya. Singkat cerita, saya kembali ke bakat alam saya. Yaitu melukis. Nah, Pak, jualan kebutuhan pokok aja susah. Kebutuhan sekunder sekolah aja anak-anak pada nggak jadi sekolah gitu. Ini kebutuhan tertier lagi, bukan kuarter lukisan. Ya, buktinya gitu ya. Jadi singkat cerita, ya ini lukisan saya. Saya mulai melukis lagi selama pandemi dan ini semuanya saya lukis mulai bulan Mei. Jadi bulan Mei, hampir tiap minggu saya melukis satu karya. Dan ajaibnya, begitu saya selesai lukis, saya post di Instagram gitu ya, itu dalam waktu 2-3 hari, ya paling lama seminggu gitu ya, dibeli orang. Ya
saya mau saksikan adalah kadang-kadang kita punya kejadian yang tidak kita harapkan. Saya pernah hidup di mana perpuluhan itu ratusan juta. Tapi sekarang ini saya hidup di mana lukisan laku 5 juta tuh senangnya minta ampun. Ini dulu tuh Tuhan gitu, hidup ini ya. Tapi kalau Anda mau cari di Instagram, Facebook saya, kan usaha saya itu tutup itu official ya, secara resmi itu 2019 akhir. Tapi 2018 itu mulai persiapan, kurangi pegawai, PHK sebagian, mulai buang-buang barang di halaman, itu 2018. Jadi sebenarnya prosesnya itu 2 tahun. Tapi saya berani jamin Anda tidak bisa menemukan di Instagram saya, Facebook saya yang setiap hari diupdate. Ya, selama 2 tahun itu ada foto saya lagi sedih atau stres. Ya, saya itu ya begini terus gitu ya. Selama 2 tahun itu ya ceramah kemana, khotbah kemana, malah jarang cerita soal bangkrutnya. Khotbahnya keluarga ya wajahnya antusias berseri-seri. Kenapa? Karena kita harus menjadi terang, dan menjadi terang itu terang juga harus terpancar secara fisik dari hidup kita, dari wajah kita. Dan ada orang yang bernama Musa. Ketika Musa turun dari gunung, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Bahkan secara fisik pun, itu badannya Musa itu terang. Itu auranya itu, tapi Musa nggak sadar gitu ya, bahwa dia tuh mukanya bercahaya. Kenapa? Karena dia bergaul, telah berbicara dengan Tuhan. Karena itu kita harus berbicara dengan Tuhan. Kalau kita nggak berbicara dengan Tuhan, kalau kita nggak bergaul dengan Tuhan, saya yakin kita tidak akan sanggup dalam menghadapi kehidupan yang gelap ini. Dan kadang gelapnya luar biasa, ya. Tapi kekuatan bergaul dengan Tuhan juga luar biasa. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kami hidup dalam tangan Tuhan. Ketika kami melimpah atau kami kekurangan, kami belajar seperti Paulus berkata, aku belajar dengan mencukupkan dengan yang ada. Kami tahu hidup kami dalam rencana Tuhan, dan kami masih akan hidup dalam puluhan tahun ke depan. Kami tidak tahu apakah Tuhan merancang kami sebagai apa dan kerja apa, tapi yang pasti adalah hidup kami di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami bercahaya. Apapun yang terjadi, kami menjadi teladan. Kami teladan dalam kelimpahan, kami teladan dalam bisnis, bahkan ketika kami harus menutup usaha, kami menjadi teladan bagaimana menutup sebuah usaha. Apapun yang kami lakukan, kami mau menjadi terang bagi orang lain, bahwa inilah hidup di dalam Tuhan. Inilah hidup yang kami jalani. Dan kami kuat karena Tuhan. Tanpa Tuhan, kami tidak akan sanggup menghadapi badai kehidupan yang begitu kuat hari-hari ini. Tapi di dalam Tuhan, bahkan kami lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan berkati. Kameranya di off, kalau ada yang mau sim di off, silakan 1, 2, 3.